memang banyak ya wartawan gerantong, wartawan botrek yang berkeliaran kemana. Bahkan itu yang lebih diapresiasi oleh pejabat publik loh. Iya. Oleh pejabat-pejabat publik. Kalau saya mengartikan bukan diapresiasi. Oh, gimana? Dalam tanda kutip mungkin takut begitu. Kekhawatirannya begitu. Wartawan itu harus menjadi kontrol kepada pemerintah dan itu tidak boleh dihilangkan. Walaupun kita ini mitra dengan pemerintah, tapi tugas sebagai wartawan itu tidak boleh dihilangkan. Sebagai kontrol juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Dengan adanya Almira 99 itu sebenarnya masyarakat terselamatkan dari investasi bodong yang berseliweran di tengah-tengah masyarakat. Seandainya masyarakat yang ikut investasi bodong itu semua di Almira 99 tentu akan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, hari ini saya sengaja ngundang ketua terpilih PWI Kabupaten Bangkalan yang baru saja terpilih dan sudah dilantik kayaknya. Assalamualaikum Dinda, dan selamat ya, selamat atas terpilihnya Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa diundang ke acara Sanrasan ini. Dinda Mahmud, perkenalkan dong, namanya takut keliru saya, nanti nggak barokah kalau nggak keliru. Nama saya Mahmud Ismail. Mahmud Ismail. Dari Tanah Merah, Bangkalan. Aktif di menjadi jurnalis dan wartawan Kabar Madura ya? Koran Madura. Madura. Mohon maaf, Koran Madura. Sudah kurang lebih 5 tahunan, 4 tahunan, 5 tahunan ya menjadi wartawan. Jadi wartawan 2 tahun. 2 tahunan. 2019. Oh, baru dan 2 tahun sudah menjadi ketua. Iya. Gimana perasaannya jadi ketua? Ini memang sudah diharapkan, dirindukan sejak sebelum-sebelumnya untuk menjadi ketua PWI. Apa gimana ini ceritanya ini? Sebenarnya ini tidak terpikirkan sebelumnya. Tak terpikir? Iya, soalnya ini adalah muncul ketika saat tadi pemilihan atau kongres atau yang disebut kongres itu. Muncul nama saya begitu, sehingga waktu itu karena memang saya diusulkan, ya mau gimana lagi, karena saya diberi amanah atau memang dipercaya oleh anggota kongres, oleh anggota-anggota yang lain begitu. Jadi nggak mimpi kan, memang katanya informasinya nggak bentuk tim sukses ya. Nggak bentuk tim sukses atau berapa uang yang disiapkan sampai jadi ketua ini? Mau mempersiapkan uang dari mana? Wong ini sudah muncul barusan ini muncul ketika saat pencalonan itu. Oh, gitu. Jadi memang tidak mengeluarkan apa-apa. Jadi nggak ada tim sukses. Lalu uang pesina kopi sekali ya? Ya enggak lah. Cuman mungkin karena memang ada kedekatan, karena saya sebelumnya sering ngobrol, tapi tidak membahas terkait dengan PWI atau kongres itu, tapi memang sering ngopi, mungkin dari situlah chemistry ada begitu. Jadi tidak ada sama sekali tentang rencana dalam suksesi kepemimpinan di PWI Kabupaten Bangkalan ini untuk mencalonkan diri dan yang lain-lain. Ujuk-ujuk tadi sudah ada nama itu ya dicalonkan oleh teman-teman gitu ya. Ya. Jadi sebelumnya lalorogi sekali ya, lalorogi sekali. Kalau menurut saya itu adalah membuktikan PWI di Kabupaten Bangkalan ini guyup. Artinya adalah sebelum-sebelumnya ini sudah guyup, sudah kompak, sehingga tidak memerlukan dengan adanya komunikasi politik. Nah, kalau bahasanya itu komunikasi tidak ada, karena memang ini adalah muncul dari awal bahwa sudah guyup dari awal dari masa kepemimpinan sebelumnya begitu. PWI, ya. maaf PWI. PWI, oke, wah ini pemirsa. Ternyata tidak perlu untuk membentuk tim sukses. Tidak sama dengan suseksi dari organisasi yang lain, apalagi partai politik. PWI Kabupaten Bangkalan tanpa harus mengeluarkan uang kopi. Ujung-ujung jadi ketua. Mahmud Ismail, orang Tanah Merah yang berkarir di jurnalis 2 tahun di Koran Madura. Ya, Dinda ya. Oke, PWI itu sebetulnya organisasi resmi yang membawahi, yang menaungi teman-teman wartawan dan jurnalis dari pusat sampai ke daerah. Dan yang lain itu ada AJI dan lain sebagainya. Kebetulan kalau di Bangkalan belum ada kayaknya AJI, tapi satu-satunya ada di kabupaten yang resmi yang sampai ke pusat itu adalah PWI. Dan sekarang ada lagi
Apa itu? EJTI. Oh, GTI. Iya. Itu yang anu ya. Khusus di TV. TV. Iya. Yang di TV ada juga, tapi yang PWI ini sebetulnya organisasi yang sangat tua gitu ya. Iya. Dan yang yang di Bangkalan hari ini dia oleh Dinda Mahmud. Dinda Mahmud, PWI ini di Bangkalan ini kan banyak nih organisasi kewartawanan gitu ya. Ada KWB, ada AJB, ada Pejalan, ada banyak saya bisa mendengar. Wartatama juga ada. Nah, Wartatama dan lain-lain sebagainya. PWI dalam konteks ini ada di sebelah mananya ini? Sebenarnya begini, karena saya sudah menggeluti di organisasi PWI ini sudah 2 tahun, sehingga sedikit banyak sudah mengetahui gerak-gerik atau memang program yang dikerjakan oleh PWI itu sendiri. Sehingga di masa kepengurusan PWI yang akan datang di sini, memang harapan dari saya sendiri mungkin nanti bisa diterjemahkan di dalam program kerja. Pengennya di situ adalah organisasi PWI ini menaungi semua organisasi-organisasi lokal. Karena memang berangkat bahwa biar ini membedakan mana yang wartawan yang abal-abal dan wartawan yang bukan, yang memang benar-benar wartawan itu, sehingga gitu. ingin mengakomodir semua organisasi-organisasi lokal, karena memang organisasi PWI ini adalah organisasi yang mempunyai legalitas yang resmi dan memiliki hierarki keorganisasian mulai dari pusat hingga ke secara nasional gitu ya. Iya. Wah, ini pemirsa, ini menarik, ini catat nih pemirsa. Ini masih belum sampai 2 jam di umur menjadi pemimpin sudah sudah bisa menceritakan hal macam ini, keinginan dan cita-citanya membawa PWI ke depan gitu ya. Cuman kalau berbicara masalah teknis untuk mengakomodir semua organisasi lokal itu nanti kita akan lagi di internal PWI itu sendiri. Artinya ini butuh kerja-kerja lanjutan gitu ya, kerja-kerja lanjutan dari PWK pengurusan yang hari ini sedang dibangun atau sudah? Kenapa? Kepengurusan sudah? Kalau kepengurusan sudah. Kepengurusan yang baru ini akan melakukan kerja-kerja komunikasi dengan pihak-pihak organisasi ketawan yang lokal gitu ya. Apakah itu yang yang TV atau yang lain-lain, semuanya akan diajak komunikasi gitu ya. Agar PWI ini kalau memang betul-betul nanti diterima oleh mereka, siap untuk menaungi, siap untuk menaungi semua organisasi yang bersifat lokal itu. Karena PWI sendiri adalah satu-satunya organisasi di Kabupaten Bangkalan yang selain dari IJTI adalah yang mempunyai legalitas dan organisasi secara hierarkis nasional. Sampai nasional. Gitu. Catat nih pemirsa, catat teman-teman KWB, teman-teman AJB dan organisasi yang lain. Keinginan dari ketua terpilih ini penting disambut menurut saya, agar kesan bahwa wartawan di Kabupaten Bangkalan ini pecah gitu ya dan lain sebagainya bisa terobati dengan terpilihnya Dinda Mahmud sebagai ketua. Karena memang ketika organisasi itu berdiri sendiri maka itu tidak bisa. Gitu. Iya. Akan terjadi di antar organisasi itu saling sikut. Makanya itu pengalamannya ya. Iya, makanya di sini karena kita ini sama-sama memiliki profesi wartawan, maka adalah waktunya kita ini bersama. Cuman bedanya adalah saya ini ada di PWI, yang lain mungkin ada di organisasi-organisasi lokal begitu. Organisasi lokal yang lain, tapi PWI di bawah kepemimpinan dari Dinda Ismail ini akan membuka ruang gitu ya kepada organisasi lokal yang lain untuk berkoordinasi, bahkan siap untuk menaungi semuanya gitu ya. Karena yang mempunyai legalitas dan status yang resmi secara nasional adalah PWI. Gitu ya Dinda ya, kurang lebihnya. Karena memang alasan yang utama adalah kenapa di sini PWI harus menaungi semua organisasi lokal, karena ini adalah yang bisa teman-teman wartawan ikut UKW itu salah satunya ya dari PWI. Salah satunya dari PWI. Makanya kalau memang tidak masuk di PWI, ya bagaimana mereka itu bisa meningkatkan kualitasnya melalui kompetensinya itu. Iya, oke. Ini visioner ternyata Pak Ketua ini. Jadi nggak salah anggota Kongres PWI barusan itu memilih Pak Mahmud ini menjadikan suatu berdasar. Untuk selanjutnya apa saja yang menjadi fokus gitu ya,
prioritas yang akan dilakukan oleh PWI dari kepemimpinan yang ada dalam pikirannya Pak Ketua, mungkin dalam secara resmi nanti ada raker dan hal macamnya kan, mungkin. Tapi yang ada dalam pikirnya Pak Ketua yang ingin dijadikan prioritas program kerja ke depan itu apa kira-kira Pak Ketua? Sebenarnya ada dua ya, tapi ini adalah kerangka besarnya gitu ya? Iya, kerangka besar secara umum nanti bisa ditafsirkan oleh anggota-anggota yang lain, pengurus yang lain bagaimana nanti akan membuat program kerja. Yang pertama itu dari sisi internal. Sisi internal ini sebenarnya berangkat daripada persoalan yang mungkin sering muncul atau yang kita sebut dengan wartawan bodrek atau wartawan abal-abal, atau yang disebut apa, wartawan gondrong ya, dan grandong. Oh, grandong. Grandong. Wartawan grandong yang mana dia itu wartawan tapi mengatasnamakan LSM. Sehingga itu sebenarnya itu hasil produk jurnalistiknya itu perlu dipertanyakan begitu. Tapi ketika dikonsumsi oleh masyarakat itu sama, artinya bacaannya itu ini benar-benar produk jurnalistik atau bukan begitu. Makanya di situ dengan hadirnya PWI di sini mungkin secara internal, ayo kita semua organisasi lokal ini bersatu bersama PWI dan ayo kita tangkal dengan adanya wartawan-wartawan bodrek itu mungkin. Kalau saya tafsirkan, Pak Ketua ingin peningkatan kualitas SDM di wartawan-wartawan di Kabupaten Bangkalan ini, khususnya baik yang hari ini masih belum yang masih ada di organisasi lokal. PWI mencoba untuk secara internal untuk bagaimana peningkatan kualitas SDM gitu ya. Karena hari ini memang diakui atau tidak, memang banyak ya wartawan grandong, wartawan bodrek yang berkeliaran kemana, bahkan itu yang lebih diapresiasi oleh pejabat publik loh. Oleh pejabat publik. Kalau saya mengartikan bukan diapresiasi. Gimana? Dalam tanda kutip mungkin takut begitu. Kekhawatirannya begitu. Gitu. Jadi kehadiran mereka itu karena takut. Kalau pengennya wartawan di situ, kehadiran wartawan itu adalah sebagai mitra. Sebagai mitra tapi tidak menghilangkan kode etik jurnalistiknya begitu. Mestinya seperti itu ya. Iya, makanya ini menjadi kerangka besar program kerja yang akan dilakukan oleh Ketua PWI hari ini. Pertama, untuk meningkatkan kapasitas, kualitas dari wartawan agar karya-karya jurnalistiknya betul-betul menggambarkan sebagai karya jurnalis gitu ya. Tidak hanya sekedar ngumbar status, menulis seolah-olah tanpa ada konfirmasi, tanpa ada pendalaman dan macamnya, ditulis sulit untuk mengerti dan memahami, sudah kayak seolah-olah itu sudah menjadi jurnalistik itu ya. Satu itu. Yang kedua apa? Yaitu yang ke satu ke dalam itu kan, Yang kedua ini apa? menambahkan lagi yang di dalam. Menambahkan yang di dalam, meningkatkan kualitas itu seperti halnya memfasilitasi teman-teman wartawan ini segera ikut UKW. Makanya ketika ada informasi ada UKW di Jawa Timur, saya akan usahakan di Kabupaten Bangkalan ini ada yang ikut. Karena sangat jarang-jarang ada UKW di Jawa Timur, makanya kalau ada momen itu harus ikut. Itu jangka pendeknya. Jangka panjangnya, karena memang saya ini masa pengurusan 3 tahun, maka pengennya di organisasi PWI Kabupaten Bangkalan ini akan mengadakan UKW sendiri. Mengadakan UKW secara mandiri, tapi nanti juga ada bekerja sama dengan pihak terkait gitu ya. Dan juga minta arahan dari Ketua PWI Jatim. Jawa Timur. Wah, ini sudah raker, Itu ke internal, kerangka yang ingin dijadikan prioritas program kerja dari Ketua PWI hari ini untuk ke internal. Terus yang lain? Kalau yang dua. Yang kedua itu adalah eksternal. Eksternal itu adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada publik. Biar tadi sampaikan tadi itu, untuk membedakan mana hasil produk yang memang itu dikeluarkan oleh jurnalistik atau hasil produk tulisan yang dikeluarkan oleh wartawan abal-abal itu. Jadi nanti masyarakat atau memang narasumber itu diberikan edukasi. Sebenarnya di dalam Undang-Undang Pers itu nomor 40 tahun 2099 itu sebenarnya semua itu ada hak dan dinaungi. Kayak semacam jurnalistik itu ada hak dan kewajibannya dan ada hukumnya. Lah juga narasumber. Narasumber ini juga ada diatur di dalam Undang-Undang Pers itu bahwa narasumber itu juga berhak untuk menolak
ketika wartawan itu meminta tanggapan. Sangat mengklarifikasi gitu ya. Namun masalahnya ketika narasumber menolak, ada hal yang berbeda, tapi ditulis di sana, ditulis kejelekannya begini. Itu kan sebenarnya itulah yang membedakan wartawan botrek dengan wartawan yang memang wartawan yang mempunyai profesi jurnalistik. Ya, ya. Tapi sebetulnya secara komposisi aturannya sebetulnya narsum pejabat publik yang dimintai konfirmasi oleh wartawan atau jurnalis itu sebetulnya untuk membangun sebuah cover site gitu ya, keseimbangan berita agar tidak berat sebelah ya. Gitu ya. Tidak ada yang merasa dirugikan. Di sini dikasih peluang untuk menjelaskan posisi yang sebenarnya. Ya. Kalau sebetulnya ada informasi yang memang penting dan untuk diharuskan untuk melakukan konfirmasi kepada pihak terkait gitu ya. Iya, benar. Makanya kalau wartawan yang sudah lulus kompetensi dan betul-betul bekerja di media yang betul-betul mengikuti aturan-aturan yang berlaku, pastinya proses itu akan dilalui dan tidak akan ditulis dan tidak akan dipublikasi sebelum itu ada gitu ya. Iya. Ini pemirsa, jadi ada edukasi literasi jurnalis berarti. Iya. Sudah ada 2 kayaknya ini programnya ini. Tapi mungkin tambah 1. Iya, apa itu? Artinya organisasi PWI atau wartawan di sini juga tidak menghilangkan kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik. Kayak semacam organisasi wartawan itu harus menjadi kontrol kepada pemerintah dan itu tidak boleh dihilangkan. Walaupun kita ini mitra dengan pemerintah, tapi tugas sebagai wartawan itu tidak boleh dihilangkan. Sebagai kontrol juga memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga mengawal fungsi pengawasan, fungsi informasi, fungsi media ya maksudnya. Fungsi pengawasan, fungsi informasi, fungsi edukasi, banyak fungsi betulnya itu tidak boleh hilang. Jangan-jangan justru menjadi PR, jadi public relation-nya atau menjadi humasnya negara, jangan sampai gitu ya. Ya benar. Oke, ini karena barusan terpilih dalam macamnya, besok lusa atau kapan-kapan nanti saya undang lagi untuk bagaimana mempertajam tentang masalah bagaimana kerja PWI ke depan dan apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement, karena nanti saya akan dalami lagi untuk kesempatan yang lain nanti setelah 1 minggu 2 minggu PWI ke depan untuk mempertanyakan janjinya tadi itu berjalan apa tidak. Nanti Sandasan akan mengundang lagi untuk menagih dan mempertanyakan sampai di mana apa yang sudah dibicarakan ini berjalan atau tidak. Dida Ketua, barangkali ada closing statement, mau ungkapan terima kasih atau harapan dari Pak Ketua atau apa terhadap pengurus PWI atau para pejabat atau kepada pemerintah daerah atau kepada siapapun, silakan sebagai closing statement Pak Ketua. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman PWI, anggota PWI di Kabupaten Bangkalan yang sudah diberikan kepercayaan kepada saya dan diberikan amanah untuk menjadi pemimpin di PWI periode 2022-2025. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada ketua dimisioner yaitu Muhammad Amin. Beliau yang sudah membimbing saya mulai dari saya masuk di PWI itu dibimbing oleh ketua PWI yang pertama, yaitu ketua PWI yang sebelumnya yaitu Pak Amin ya. Dan juga kepada ketua dimisioner yang sebelum-sebelumnya juga seperti Abah Jimhur. Beliau juga tidak pernah lelah untuk memberikan arahan, terus memberikan bimbingan kepada saya dan juga senior-senior yang ada di PWI seperti Kak Miftah, beliau juga memberikan arahan kepada saya. Oh ini loh kalau di PWI harus begini-begini, itu memberikan saya lebih dewasa lagi di organisasi PWI itu. Ada yang lain? Mungkin itu cukup. Itu ya. Pemirsa, ini salah satu yang harus menjadi dokumen dari janji dan juga komitmen yang keluar dari ketua terpilih PWI Kabupaten Bangkalan gitu ya. Ini catat pemirsa, khususnya teman-teman jurnalis dan masyarakat Kabupaten Bangkalan, bahwa apa yang dikatakan tadi itu adalah memang keluar dari sejujurnya, belum disetel soalnya. Jujur, dan mudah-mudahan apa yang diinginkannya menjadi harapan memimpin PWI Bangkalan ke depan sesuai dengan apa yang menjadi harapannya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.